Oke, halo semuanya. Selamat sore, pagi, siang. Di sini Bu Juni akan menjelaskan kembali apa yang dimaksud eksponen dan bentuk akar. Tapi di materi bentuk akar akan Bu Juni sampaikan pada video berikutnya. Nah, pada video ini Bu Juni akan menjelaskan definisi eksponen serta sifat-sifat eksponen. Nah, perlu kita ulang kembali definisi eksponen itu apa sih? Kemarin Bu Juni kan sudah menjelaskan mengenai eksponen. Eksponen itu merupakan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, contohnya di sini kan terlalu definisi sekali ya. Di sini punya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Kita tulis dengan 2 pangkat 4. Gitu. Itu untuk definisi eksponen. Kemarin ketika asesmen diagnostik banyak yang menulis 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 4. Ini adalah salah ya, salah gitu. Perlu diingat juga ini 3 pangkat 4 itu sama aja 3 kali 3 kali 3 kali 3, bukan 3 kali 4, seperti itu. Nah, sifat yang pertama yaitu perkalian. Perkalian bilangan eksponen itu pangkatnya berubah menjadi penjumlahan jika basisnya itu sama. Perlu diulang kembali, basis itu adalah yang ini. Ini basis itu yang ada di bawah. Nah, pangkatnya ini namanya pangkat gitu. Jadi, syarat mereka bisa dijumlahkan itu asal basisnya mereka ini sama. Kalau basisnya mereka sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Contohnya, 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 5. Berapa berarti? 2 pangkat 9 gitu. Asal basisnya sama, itu diingat basis. Kemudian, cara pengerjaan latihan soal dan sebagainya sama ya, ada diketahui, ditanya, serta penyelesaian tanpa disingkat, kemudian di akhir ditulis kesimpulan yaitu jadi gitu. Nah, untuk sifat yang kedua ada pembagian. Pembagian bilangan eksponen berubah menjadi pengurangan. Masih sama, asal basisnya sama. Jadi, sifat-sifat eksponen itu akan bekerja apabila basisnya sama gitu. Nanti ada beberapa yang basisnya tidak sama tapi pangkatnya sama. Tapi di perkalian dan pembagian basisnya harus sama. Contohnya di sini, Y pangkat 10 dibagi dengan Y pangkat 5. Kalau kita punya Y pangkat 10 dan Y pangkat 5 di bawah, ini kita sama-sama akan kita coret. Sisanya adalah Y pangkat 5 gitu. Nah, itu sama saja dengan pengurangan pangkatnya. Di sini ada Y pangkat 10 dibagi dengan Y pangkat 5. Itu berarti sama saja Y pangkat 10 dikurangi 5. Berarti kita punya Y pangkat 5. Seperti itu. Kita lanjut bahas ke latihan soalnya di sini, contoh soal 2. Nah, di sini selesaikanlah 6x pangkat 3 Y pangkat 4 dibagi dengan 2x pangkat 2 Y pangkat 2 di sini. Nah, kalau gitu sederhanakan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Di sini 6 sama 2-nya kita coret. Jadi nih, kita punya 6 per 6x pangkat 3 Y pangkat 4 dibagi dengan 2x pangkat 2 Y pangkat 2. Nah, ini bilangan dengan bilangan yang kita coret nih. 6 dibagi 2 dapatnya 3, 2 dibagi 2 dapatnya 1. Terus yang ini bentar. Nah, yang ini X, ini kan basisnya sama kayak X. Sedangkan yang Y basisnya sama kayak yang Y. Jadi kita punya 3 per 1, satunya boleh ditulis boleh tidak. X-nya kamu sendirikan. 3 dikurangi yang bawah ini berapa? 2. Kenapa dikurangi? Karena mereka pembagian, seperti itu. Kemudian yang Y-nya itu adalah pangkat 4 dikurangi berapa di sini? 2. Gitu. Jadi kita punya 3x. 3 dikurangi 2 itu kan 1. Pangkat 1 itu boleh ditulis boleh tidak, tapi sebaiknya tidak. Kemudian Y pangkatnya pangkat 2. Hasil akhirnya adalah 3x Y pangkat 2. Perlu diingat, sederhanakan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke
bentuk soal yang sifat yang ketiga. Di sini ada perpangkatan. Kalau pangkat dipangkatkan itu berubah menjadi perkalian. Gitu. Jadi kalau Bu Juni punya 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 itu sama saja dengan 5 pangkat 2 dikali 3. Berapa? 5 pangkat 6. Seperti itu. Ini aman ya. Nah, kita akan bahas latihan soalnya di sini. Contoh soalnya itu ada 2. Nah, kalau kita punya A pangkat 3, B pangkat 2 dipangkatkan dengan 5, itu sama saja dengan A pangkat. Ini kan 3 dipangkatkan dengan 5. 3 dikali 5, B pangkat 2 dikali 5, gitu. Akan kita dapatkan A pangkat 15, B pangkat 10, gitu. Nah, kemarin ketika ada latihan soal di pertemuan sebelumnya, itu sebenarnya kalian sudah bisa di bagian perpangkatan ini. Cuma banyak yang salah ketika ada soal seperti ini. 2A B pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Misal ya. Nah, ini 2-nya kamu ikut pangkatkan dong. 2-nya kan sama aja 2 pangkat 1, A-nya juga pangkat 1. Jadi, 2 pangkat 1 dikalikan dengan 3, A-nya berapa? A pangkat 1 dikalikan dengan 3. B-nya berapa? 2 dikalikan 3. Jadi kita punya 2 pangkat 3, A-nya pangkat 3, B-nya pangkat berapa? 6 gitu. Kemarin kalian itu lupa mengalihkan yang 2. Jadi kalian itu tetap jawab 2, A pangkat 3, B pangkat 6 gitu. Padahal 2 itu juga harus dipangkatkan dengan 3 karena 2 itu ikut ke dalam perpangkatan ini. Seperti itu. Lanjut. Di nomor 4 ada perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih. Contoh soalnya akan Bu Juni tulis di sini sebentar. Oke, di sini contoh soalnya ada misal Bu Juni punya 4 merah, bentar. 4 dikali 9 itu sama dengan berapa? 3, 6. 6 ya. Padahal 4 itu bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2, sedangkan 9, 3 pangkat 2. Dan ini bisa kita tulis 2 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 2 kali 3 dikali dulu, 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. Nah, sekarang kita lihat. Apakah mereka hasilnya sama di sini? Nah, hasilnya sama. Makanya kalau kita punya A kali B dipangkatkan dengan M, itu kalian boleh menghitung dengan A dikali B dulu, boleh dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, pangkat 0. Sudah Bu Juni ulang-ulang kembali. Pangkat 0, berapapun nilainya, kalau dipangkatkan 0, itu nilainya 1. Seperti itu. Next, pangkat negatif. Nah, ini biasanya agak bingung. Berapapun, kalau misal pangkat negatif, dia awalnya ada di atas, maksudnya di atas gimana? Dia bukan pecahan, dia akan berada di bawah. Contohnya apabila saya punya 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Jika Bu Juni punya 2 pangkat 1/2 pangkat negatif 3, ini kan pangkat negatifnya ada di bawah, itu bisa ke atas jadi 2 pangkat 3, seperti itu. Nah, di sini tipsnya sederhanakan angka dengan mencoret-coret, kelompokkan variabel, kemudian gunakan sifat eksponen gitu. Kalau yang nomor ini kan enak ya, setengah pangkat negatif 2 itu langsung. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena kita punya ini. Setengah 1/2, 1/2 itu kan sama aja 1/2 pangkat 1 nih. 2 pangkat 1.
pangkat 1 kalau positif dia berada di bawah, dia bisa jadi pangkat negatif kalau dibawa ke atas. Jadi kita punya 2 pangkat negatif 1. Ini aman? Nah, pangkat setengahnya, ini dia itu dipangkatkan dengan negatif 2. Ini dipangkatkan dengan negatif 2. Pangkat dipangkatkan itu berubah jadi perkalian. Jadi kita punya 2 pangkat negatif 1 dikali dengan negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2 itu adalah 2. Jadi kita punya 2 pangkat 2. Gitu teman-teman. Kemudian yang ini 100P pangkat negatif 4 Q pangkat 2 dibagi dengan 10P pangkat 6 Q pangkat negatif 3 gitu. Nah, kalian boleh langsung membawanya ke atas, boleh. Dipecah sendiri-sendiri juga boleh. 100 sama 10 itu kan sama-sama bisa dicoret-coret atau disederhanakan. 10 dibagi 10 itu 1. Yang ditulis itu hasil pembagiannya ya, bukan 10. Kemarin Bu Juni ada yang tanya, misal Bu Juni tanya gini, 6 dibagi 2 berapa? 3. Yang ditulis bukan 3-nya, tapi 2-nya gitu. Harusnya kalau 10 dibagi 10 yang ditulis 1, bukan 10-nya ya. 100 dibagi 10 itu dapatnya 10 gitu. Kemudian kita punya P pangkat negatif 4, terus kan dikurangi sama 6. Selanjutnya ada perpangkatan bilangan pecahan. Gitu, perpangkatan bilangan pecahan sama seperti yang perkalian tadi. Bisa dikeluarin. Jadi bisa jadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M gitu. Ini sederhana sih sebenarnya. Misalnya ini 2x pangkat negatif 5 Y pangkat 3 dibagi dengan 5x pangkat 3 Y pangkat negatif 2. Itu dia bisa berubah menjadi gini. 2x pangkat negatif 5 bentar ya, menjadi 2x pangkat negatif 5 Y pangkat 3 dipangkatkan dengan 5 per 5 X pangkat 3 Y pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Maaf, dipangkatkan dengan 2 ya. Terus dipangkatkan dengan 2. Di sini 2 sama dengan, besok lagi kalau nulis sama dengan nggak boleh di samping ya, karena Bu Juni mencontohkan, jadi boleh. Di sini berarti kamu punya 2. Nah, 2-nya ikut dipangkatkan dengan 2 X pangkat negatif 5 dikali 2 Y pangkat 3 kali 2 per 5-nya pangkat 2 X pangkat 3 kali 2 Y pangkat negatif 4 gitu. Bisa ditulis seperti itu juga. Nah, selanjutnya kita lihat hasil yang bawah ini. Gini, X pangkat negatif 5 kali 2 nanti X pangkat min 10, Y-nya pangkat 6. Yang bawah X pangkat 6, Y-nya pangkat negatif 4 gitu. Nah, di sini kenapa kok Bu Juni langsung membawa dia yang Y ke atas, yang X di bawah? Karena ketebak gitu. Tapi kalau kalian nanti nggak yang ketebak, bawa ke atas semua dulu aja. Nanti kalau yang pangkat negatif, baru kalian bawa ke bawah gitu. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya di grup, boleh di kolom komentar ya, gitu. Kemudian ada bilangan berpangkat pecahan, gitu. Kalian kalau punya pangkat pecahannya berbentuk 2 pangkat 3 per 2, yang pangkat atas ini tetap menjadi pangkat. Maksudnya tetap jadi pangkat tuh, dia jadi 2 pangkat 3. Nah, akarnya tuh baru akar 2 gitu maksudku. Contoh lagi, Bu Juni punya 3 pangkat 5 per 2. Nah, di sini kan 3-nya pangkatnya 5. Kamu tulis dulu 3 pangkat 5 baru di akar gitu. Kalau akarnya berubah jadi 3, kalian tulis di sini 3 gitu teman-teman. Sebenarnya sederhana kalau kalian memahaminya gitu. Jadi kalau bisa contoh-contohnya itu dikerjakan ulang di oret-oretan gitu ya teman-teman buat belajar gitu. Kemudian ini yang terakhir untuk si pangkat eksponen gitu. Untuk bilangan eksponen. Latihan soal untuk bilangan eksponen itu ada di latihan soal 1 dari A sampai
F gitu. Yang ini kemarin sudah kita bahas di kelas. Kalau misal kurang jelas atau gimana, boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu bentuk akar.